Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Pelajaran kita kali ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi sifat-sifat terpuji. Sifat terpuji merupakan sifat baik atau disebut juga dengan akhlakul mahmudah. Sifat terpuji ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dengan begitu sudah jelas ya anak-anakku, kita harus mencontoh perilaku-perilaku terpuji yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sifat terpuji yang pertama yang akan kita pelajari adalah sifat rendah hati. Rendah hati artinya merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga diri. Rendah hati dapat menimbulkan rasa persamaan, menghormati dan menghargai orang lain, sikap solidaritas sosial dan cinta kepada keadilan, serta siap menerima kritik dan bersikap demokratis. Hal-hal yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap rendah hati. Pertama, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri kita agar tidak sombong. Kedua, menumbuhkan dan menanam kesadaran tentang proses penciptaan manusia. Kalau kita lihat, manusia itu kan diciptakannya dari tanah. Berarti tanah itu berada di bawah. Kita tidak boleh merasa tinggi hati. Hatinya tidak sombong. Yang ketiga, sadar bahwa hidup di dunia hanya sementara. Selanjutnya, menghindari sikap bermegah-megahan. 5. Bersyukur. 6. Pemaaf. 7. Penyabar. Nah, 7 hal ini dapat menumbuhkan sikap rendah hati dalam diri kita. Kemudian hikmah bersikap rendah hati. Jika kita bersikap rendah hati, maka kita akan terhindar dari sombong, dan hal itu dapat meninggikan derajat manusia tanpa kita harus meminta untuk meninggikan derajat kita ya. Yang kedua adalah hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu atau menggunakan uang ya kalau di kita. Dan hemat lawan katanya boros, yaitu menggunakan uang secara berlebihan. Kikir atau bakhil artinya pelit, yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya, baik untuk keperluan sendiri, keluarga, orang lain, infak maupun sedekah. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih,
orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Contoh bersikap hemat yaitu menggunakan uang secara tidak berlebihan, jajan tidak berlebihan, dan tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak, padahal barang itu belum tentu kita pakai. Sebisa mungkin jika kita tidak atau belum memerlukan barang tersebut, jangan sampai kita membelinya dengan jumlah yang banyak, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, dan sesuatu yang mubazir itu sangatlah dekat dengan syaitan. Upaya untuk bisa berperilaku hemat, jadi kita harus menanamkan dalam diri kita yang pertama istiqomah atau terus menerus. Maksudnya kita harus melakukan upaya-upaya tadi terus menerus, jangan hanya sekali dua kali. Ifah atau bersahaja, maksudnya dalam membelanjakan harta kita harus melakukannya dengan cara bersahaja. Mana yang penting, mana yang tidak, itu harus kita benar-benar putuskan. Yang penting boleh kita belanjakan, dan yang tidak terlalu penting itu bisa nanti kapan-kapan. Kemudian musawwamah, sikap sepadan. Artinya ketika kita berada di dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka kita harus legowo ya, menerima dan membelanjakan sesuatu sesuai kemampuan kita. Jangan memaksakan dan jangan hanya demi gengsi kita membuat atau menghutang dengan jumlah yang sangat besar. Kalau bisa sesuai dengan kemampuan kita saja, tidak perlu bermegah-megahan atau berlebih-lebihan. Jika 3 perilaku ini kita pegang terus, maka insya Allah perilaku atau sikap terpuji hemat ini akan terus bisa kita lakukan. Nah, hikmah berperilaku hemat antara lain, yang pertama dimuliakan dan dicintai Allah, kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah, semakin dicintai dan dihargai oleh sesama manusia, mendapatkan keberkahan dalam hidup, bisa meraih semua impian yang ingin dicapai. Tentu kalau misalkan kita ingin sesuatu, kita harus menabung, dan jika kita menabung, suatu saat apa yang kita ingin beli atau apa yang ingin kita dapatkan bisa kita capai. Sikap terpuji yang ketiga yaitu jujur. Jujur artinya memberitahukan atau menuturkan sesuatu sesuai dengan sebenarnya, atau bisa disebut juga mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan ya. Jujur lawannya dusta. Dusta itu artinya memberitahukan sesuatu berlainan dengan sebenarnya. Sifat jujur erat sekali kaitannya dengan sifat adil, karena orang yang bersifat jujur tentu akan bersifat adil. Dengan kata lain, keadilan adalah merupakan buah dari kejujuran. Nah, hal-hal yang dapat menumbuhkan kejujuran antara lain: pertama, membiasakan bicara sesuai dengan perbuatan. Kalau kita membeli sesuatu di kantin dengan harga 5.000, kita bayar dan kita berikan harga uang 5.000 tersebut. Jangan ngambil 3 bayarnya 2 ya. Kemudian mengakui kebenaran orang lain dan mengakui pula kesalahan diri sendiri jika memang bersalah. Di saat kita melakukan kesalahan, jangan kita memaksakan untuk apa yang kita lakukan itu harus benar, dan
Jangan pula menyalahkan kebenaran orang lain. Kita harus tahu posisinya. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kemudian yang ketiga, selalu ingat bahwa semua perbuatan manusia itu dilihat oleh Allah. Ya, semua yang kita lakukan atau semua yang makhluk Allah lakukan di muka bumi ini tanpa terkecuali itu semuanya tak lepas dari dari penglihatan Allah. Allah melihat semuanya, sehingga kalau kita sadar bahwa semua perbuatan kita dilihat oleh Allah, maka kita akan berhati-hati ya. Tentu kita akan selalu jujur. Kemudian meyakini bahwa kejujuran merupakan sikap yang disenangi Allah dan juga berarti menjaga diri dari hitamnya wajah di akhirat nanti. Berarti kalau kita sering bohong, maka balasannya pun ketika di akhirat nanti wajah kita akan berubah menjadi hitam. Bayangkan kalau wajah kita hitam, itu sudah masuk poin untuk masuk neraka ya teman-teman. Kemudian sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 60 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum musawwadah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Artinya, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Nah, di sini kita akan tahu tanda-tanda orang jujur. Bisa kita lihat dari tanda-tanda ini. Yang pertama, kalau berbicara benar adanya, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Yang kedua, selalu menepati janji. Jika ia berjanji, maka selalu dia akan berusaha untuk menepatinya, karena janji itu adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Ketika hutang itu tidak dibayar, maka urusannya akan dengan Allah ya. Maka kita akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, disiplin dan tertib dalam melakukan sesuatu. Itu termasuk perbuatan atau tanda-tanda orang yang jujur. Nah, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Tinggal kalian kerjakan tugas di rumah, mengerjakan soal uji kemampuan di buku paket PAI halaman 70 bagian A dan B. Kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.